Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Hera Susanti. Saya adalah salah satu dosen pada program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika, Politeknik Negeri Cilacap. Perkenankan saya pada kali ini untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi kepesertaan dalam sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma dan Pemrograman. Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika, Politeknik Negeri Cilacap. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa suatu permasalahan, kemudian menyelesaikannya secara global ataupun membuat pemecahan dengan sistem submasalah dan merepresentasikannya ke dalam flowchart dan bahasa pemrograman C atau C++. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang dasar-dasar algoritma dan pemrograman yang meliputi pengantar algoritma dan pemrograman, konstruksi dasar algoritma, nama, tipe, ekspresi, dan nilai pada algoritma, program input-output dan pemrograman dengan C atau C++, runtunan, pemilihan, pengulangan, larik, matriks, prosedur, dan fungsi. Perkuliahan ini akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep algoritma dan pemrograman, bagaimana merancang algoritma untuk menyelesaikan permasalahan sederhana berdasarkan konsep-konsep yang ada, kemudian mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Teknik Elektronika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan pada bidang instrumentasi dan sistem kendali didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan matematika teknik dan fisika terapan ke dalam prosedur dan praktek instalasi, interpretasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan, troubleshooting, dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan bidang instrumentasi dan sistem kendali berdasarkan teorema yang bersesuaian. Yang keempat, mampu menggunakan perangkat lunak, simulasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa dan penyelesaian pekerjaan dalam bidang instrumentasi dan sistem kendali. Dan yang terakhir, menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak, simulasi dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa dan penyelesaian pekerjaan dalam bidang instrumentasi dan sistem kendali. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu yang pertama, mengetahui konsep algoritma dan penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru
dan terkini di bidang sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai prinsip dan teknik perancangan algoritma dan menguasai implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal C dan C++, karya Rinaldi Munir. Kemudian algoritma dan pemrograman menggunakan C dan C++, karya Abdul Qadir. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran secara luring dan daring dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah atau penyampaian materi, diskusi, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS Politeknik Negeri Cilacap atau aplikasi Google Classroom. Pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian diikuti dengan UTS pada pertemuan ke-8, 7 pertemuan setelah UTS, dan UAS pada pertemuan ke-16. Bentuk pembelajaran yang digunakan dapat dilakukan secara luring atau luar jaringan, yaitu dengan metode pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas dengan memberikan kuliah atau penyampaian materi dan juga diskusi. Bentuk pembelajaran lainnya dapat dilakukan secara daring atau dalam jaringan dengan menggunakan metode sinkronus melalui aplikasi conference seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group, dan metode asinkronus yang digunakan melalui LMS Politeknik Negeri Cilacap atau Google Classroom. Penugasan harian diberikan sebanyak 6 kali selama 1 semester dan 2 kali kuis yang dilaksanakan sebelum UTS dan sebelum UAS. Sebelum UAS, mahasiswa juga diberikan tugas kelompok untuk mengerjakan suatu kasus terkait pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam 1 semester berjalan. Misalnya, mahasiswa membuat aplikasi kasir yang dapat memindai barcode. Untuk penilaian mahasiswa yang saya terapkan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Cilacap. Adapun unsur penilaiannya berupa tugas harian, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran mahasiswa dinilai langsung oleh jurusan untuk dapat ditentukan kelulusannya. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran adalah sebesar 100% dengan bobot setiap unsurnya, yaitu untuk tugas dan kesehariannya adalah 40%, nilai UTS adalah 30%, dan nilai UAS adalah 30%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman bagi mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika. Selanjutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring dengan metode perkuliahan atau penyampaian materi dan diskusi di ruang kelas. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap belajar belum? Sehat ya hari ini? Oke, sehat ya hari ini ya. Melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang pengulangan, runtunan, pemilihan.
Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita dengan materi prosedur ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui penerapan prosedur dan dapat memberikan contoh penerapan prosedur ke dalam program ya. Oke. Untuk agenda kita hari ini adalah pendahuluan, kemudian mendefinisikan prosedur, pemanggilan prosedur, kemudian ada deklarasi nama global, nama lokal dan lingkupnya, kemudian jenis-jenis parameter. Oke. Sebelumnya Ibu nanya, kalian pernah tahu tentang prosedur nggak? Atau nggak pernah dengar di mana ada tentang prosedur? Yang pertama ada prosedur membuat SIM dan prosedur membuat KTP. Oke, itu contoh-contoh prosedur ya. Jadi kalau prosedur itu bisa kita jumpai sehari-hari ya. Misalnya juga kalian pada waktu mau registrasi mahasiswa baru ya. Kalian registrasi mahasiswa baru itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian kerjakan supaya kalian bisa melanjutkan perkuliahan ya. Misalnya seperti ini. Kalian misalnya download data virtual akunnya dulu, kemudian kalian cek nomor billingnya, kemudian tunjukkan nomor virtual akunnya ke teller BNI misalnya ya. Kemudian kalian bayar, baru kalian tunjukkan bukti bayarnya ke bendahara kampus. Nah, misalnya seperti itu adalah contoh prosedur. Atau juga misalnya ada yang punya BPJS mungkin, BPJS itu prosedurnya dari masyarakat itu dia berobat dulu ke Vaskes tingkat 1, dia kalau misalnya Vaskes tingkat 1 atau puskesmas ya tidak bisa menangani baru akan ke rumah sakit ya. Atau misalnya kalau dalam keadaan darurat itu boleh langsung ke rumah sakit atau masuk lewat IGD ya. Dengan kata lain, prosedur adalah rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang harus dijalankan agar dapat menghasilkan sesuatu yang kalian harapkan. Oke. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, kalau dalam program itu seperti apa sih? Ya, dari prosedur itu ada bagian headernya. Headernya, bagian atasnya keterangannya. Kemudian di bawah adalah ada parameter-parameter yang bisa kalian pakai untuk ditampilkan atau kalian bisa kasih masukan sama keluaran atau masukan seperti itu. Kemudian nama-namanya, nama untuk prosedur biasanya harus unik dan kalau bisa dipakai yang kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang kata kerja ya, misalnya masukan nilai atau input. Kemudian parameter untuk keluaran juga seperti itu bisa. Nah, ini adalah untuk algoritmanya. Yang pertama adalah prosedur. Di sini ada nama prosedur, deklarasi parameter kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian deklarasinya sini semua yang dipakai di dalam prosedur, variabel-variabel apa aja yang kalian mau pakai. Kemudian algoritma adalah langkah-langkahnya. Ya. Nah, kenapa sih kita itu harus pakai prosedur? Kita biasanya pakai prosedur itu biar lebih mudah kita menggolong-golongkan yang keperluan kita. Jadi misalnya kalau satu program itu dia tidak harus semuanya kita pakai. Jadi ada yang bisa kita pakai, kita panggil. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Misalnya, contohnya adalah buatlah prosedur yang membaca panjang alas tinggi segitiga. Nah, di sini kita suruh menghitung luas segitiganya. Ya, ada yang masih ingat luas segitiga itu apa rumusnya? Oke, masih ingat ya, setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, di sini prosedurnya hitung luas segitiga. Ya. Di sini ada keterangannya menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan L besar ya, alas dikali tinggi per 2. Deklarasinya di sini ada alas dengan tipe datanya apa saja, kemudian tinggi, kemudian ada luas juga, tipenya disesuaikan. Kemudian algoritmanya membaca alas yang ini. Kemudian luas sama dengan alas kali tinggi, ini adalah rumusnya. Kemudian tampilkan nilai luas. Gitu. Nah, untuk pemanggilan prosedurnya, prosedur bukan hanya program yang berdiri sendiri, ya. Jadi pada dasarnya prosedur itu bukan program yang berdiri sendiri. Program yang berdiri sendiri itu seperti kalian langsung
in main langsung semuanya ke bawah. Nah itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau prosedur kalian ada satu bagian dia ngerjain perintahnya satu-satu. Oke, prosedur di sini diakses dengan cara memanggil nama dari prosedur itu sendiri ya. Misalnya kita punya n buah segitiga dan ingin menghitung luas semua segitiga, maka prosedur untuk menghitung luas segitiga sudah kita didefinisikan dalam contoh seperti ini. Oke, ini ada contoh programnya. Nah di sini program seperti biasa. Nah ini ada outputnya di sini. Masukkan alas segitiga, ya. Kemudian masukkan tinggi segitiga. Dia langsung menghitung di sini nilainya sama dengan 4,5 ya. Alasnya 3, tingginya 3. Luas segitiganya berarti 4,5. Nah di sini void luas segitiga. Nah ini adalah nama prosedurnya dengan parameter-parameter yang dibutuhkan. Ya. Di sini ada input, masukkan alas segitiga, kemudian yang ini A adalah variabelnya untuk ini. Kemudian ada tinggi segitiga, kemudian luasnya di sini kita hitung. Nah, luas segitiga adalah L, memanggil ini. Selanjutnya, nah yang ini yang program yang untuk memanggil. Ya, jadi in alas, kemudian tinggi, ini boleh kalian gabung jadi satu, kemudian float luas. Nah ini adalah tipe datanya float. Float artinya dia bisa bilangan desimal ya. Kemudian luas segitiga, nah ini adalah prosedur yang kalian panggil. Nih, ini harus sama persis penulisannya dan tidak ada tidak ada perbedaan ya. Nah, yang ini parameternya alas harus sama ya, walaupun ini berbeda. Nah, kalau di sini A, di sini alas boleh, karena dia didefinisikan secara global. Ya. Oke, ini adalah contoh yang lain lagi, tapi masih sama kasusnya, masih menghitung yang segitiga, luas segitiga. Nah, di sini Ibu membagi ada input, hitung, sama output. Ya. Nah, ini adalah deklarasinya secara global. Input dipanggil, ini, kemudian hitung, output. Disesuaikan sama ininya ya, parameter yang kalian pakai. Kalau di sini parameternya 1 ya 1. Kalau di sini parameternya ada 3, berarti di sini juga ada 3. Ya. Kemudian ini ada 2, ada 2. Ya, gitu. Ya. Kalau menurut Mbak Fadila yang mana? Oke. Ya, jadi untuk program yang pertama sama kedua, nah di sini bisa kalian lihat, kalau yang pertama ini dia pakai semuanya. Ya. Nah kalau di yang program yang kedua, nah Ibu selalu menjelaskan ke kalian kalau bikin sesuatu itu ada input, kemudian proses, kemudian output. Ini berlaku di mana-mana ya. Ini supaya gampang kalian tracking bug ya, bener ya, bisa gampang tracking bug. Input, nah kalau kalian memasukkan program ke memasukkan data ke dalam misalnya database ya, terus kalian nggak tahu nih datanya masuk apa enggak. Nah kalau datanya masuk berarti clear, nggak ada masalah. Tapi kalau datanya nggak masuk, berarti kalian harus nge-tracknya di bagian input, yaitu yang di bagian ini. Kalau misalnya datanya udah masuk ke dalam database, tapi ternyata pas perhitungan salah, nah berarti di bagian sini yang salah. Ini udah bener, berarti kamu nge-tracknya di sini. Ya. Seperti juga yang ini, yang buat output. Outputnya berarti kalau outputnya tidak bisa menampilkan hasilnya keluar, maka yang di sini yang kalian cari. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, ini nanti programnya kalian boleh copy paste ya, nih. Nanti kalian boleh lihat. Kemudian ada yang namanya nama global, nama lokal, sama ruang lingkup ya. Jadi kalau yang namanya nama global itu yang di sini, yang dipakai buat keseluruhan isi program. Kalau lokal itu hanya berlaku di dalam satu prosedur. Satu prosedur ini. Prosedur yang di sini tidak bisa dipakai langsung di sini, kecuali dia dideklarasikan
pada saat pemanggilan nama global di sini. Ya, itu bedanya berlaku lokal sama berlaku global. Kemudian ada beberapa parameter, jenis-jenis parameter ya. Yang pertama adalah parameter formal yang terbagi menjadi 3, masukan, keluaran, sama masukan atau keluaran. Kemudian ada juga parameter aktual. Yang seperti apa sih parameter itu? Nah, ini masih contoh yang tadi ya, Ibu ambil program yang pertama. Nah, yang ini adalah parameter formal. Parameter formal adalah nilai ataupun variabel yang kalian pakai di sini. Ya, yang dalam prosedur. Ini ada int A, tipe data, kemudian ada ini parameternya, parameter T dengan tipe datanya integer, kemudian ada float untuk luas. Kemudian ini adalah parameter formal. Kemudian ada juga namanya parameter masukan. Parameter masukan berarti yang kalian bisa masukkan, ya, variabel yang untuk menaruh nilai masukan. Kemudian ada ini parameter keluaran untuk hasil yang tempat buat naruh keluaran. Kemudian ada parameter aktual, yaitu parameter yang dipakai untuk menghitung sebuah nilai. Ya. Parameter aktual ini harus sama banget sama ini. Biasanya mereka berdampingan dengan parameter formal. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Oh, nggak harus. Jadi kalau parameter itu, kalau nggak ada parameternya juga nggak apa-apa. Contohnya, misalnya kita pakai parameter, tidak pakai parameter itu contohnya di keterangan. Misalnya keterangan, program untuk menghitung luas segitiga. Ya itu nggak usah ada parameternya juga nggak apa-apa sih. Karena itu cuman shout aja nampilin keluar. Jadi ini kosong. Ini kosong, tidak apa-apa. Oke? Sampai sini, paham? Oke, untuk tugas di pertemuan selanjutnya ya, karena Ibu tadi belum ngasih contoh kalian, parameter, ini ada satu lagi, parameter masukan sekaligus dia parameter keluaran. Oke, tugasnya kalian masih ingat nggak yang contoh kasus pertukaran, misalnya nilai A ditukar sama nilai B? Masih, oke. Jadi tugasnya kalian adalah membuat program dalam bahasa C atau C++. Kalian buat soal pertukaran. Nah, nilai A ditukar sama nilai B. Dengan nilai A sama nilai B itu adalah masukan dari luar atau dari keyboard. Kemudian nanti kalian tukarkan nilai itu, ya. Pakai prosedur, ya. Jangan pakai yang program yang biasa. Oke? Paham? Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas, silakan kalian tanyakan di grup WA. Ya. Nanti ngumpulnya lewat Google Classroom ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud-Ristek Indonesia, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Politeknik Negeri Cilacap, khususnya jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.